Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 23 Februari 2024 dengan tema kesempatan hidup. Efesus 6 ayat 16-17 berkata begini, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Ini kabar baik buat kita, saudaraku. Kita semua bisa berhasil, walau faktanya memang tidak semua orang berhasil. Mengapa? Karena tergantung dari keputusan individu. Tanpa disadari, ketika seseorang jatuh tertidur, keadaan itu disertai dengan pengalaman-pengalaman dunia di sekitar. Pelan-pelan dia digiring ke situ. Seperti sarang laba-laba dari kecil, tetapi semakin lama semakin besar. Sampai serangga lain yang terjebak tidak bisa bergerak. Galatia 6 ayat 7-8 bertuliskan begini, "Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu." Sebenarnya ketika Alkitab berbicara mengenai tabur tuai, itu masalahnya bukan soal sekedar urusan di bumi, saudaraku, melainkan bicara soal kekekalan hidup. Maka kita harus serius. Ada Allah Bapa yang Maha Besar yang memperhatikan hidup kita. Kalau kita mau belajar untuk rendah hati, lemah lembut, mau jadi sempurna, Tuhan akan memberikan momentum yang mahal. Apa momentum itu? Kita diizinkan mengalami perlakuan tidak adil, kita dihina, dan banyak hal yang tidak menyenangkan. Tapi itu adalah cara Tuhan mendewasakan kita, saudaraku. Momentum itu berharga untuk membentuk kita, supaya kita bertumbuh dalam kesempurnaan di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi manusia yang agung. Karena kekristenan itu bukan hanya membuat kita menjadi orang baik, tetapi kekristenan itu membuat kita menjadi orang yang sempurna. Banyak perjuangan yang dilakukan oleh orang hanya untuk memenuhi ambisi, memenuhi kesenangan dunia, tetapi bukan untuk meraih bagaimana memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Maka pagi hari ini saya mengajak kita harus berani fanatik. Benar saudaraku, kita harus berani menjadi orang di atas rata-rata dari dunia ini. Jadilah orang sempurna. Jangan jadi orang yang baik saja. Nanti kita akan bertemu momentum-momentum yang mengubah hidup kita. Memang tidak bisa berubah sekejap. Saya tahu itu saudaraku. Memang butuh perjuangan, butuh proses. Tetapi ingatlah, itu adalah momentum yang berharga yang Tuhan berikan. Jadi jangan disia-siakan saudaraku. Kita bersyukur masih diberi kesempatan hidup di bumi ini. Kalau kita masih bisa bernafas saat ini, itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan, saudaraku. Waktu yang masih ada yang Tuhan berikan, harus kita gunakan sungguh-sungguh untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Bapa. Ayo saudaraku, kita berjuang menjadi anak-anak kesukaan Bapa di surga. Bukan sekedar anak-anak kesayangan Bapa di surga, tetapi menjadi anak-anak kesukaan. Filipi 3, 13-14 tertulis begini,
Mari kita melupakan apa yang telah di belakang kita, mengarahkan diri ke depan, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita harus fokus, saudaraku, kepada Tuhan dan kerajaan-Nya saja. Namun kalau hati kita masih fokus kepada keinginan dunia, maka kita pasti akan menyesal ketika kita menutup mata selamanya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 15a berkata, "Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan." Waktu hidup yang Tuhan masih beri bagi kita adalah kesempatan untuk kita beroleh selamat, bertobat, berubah menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Sejak Rasul Petrus menulis surat ini, banyak orang yang mengejek. Mereka berkata, di mana janji tentang kedatangan Yesus? Katanya Yesus mau datang kedua kali ke dunia ini, tapi kok belum datang juga? Banyak orang akan mengejek kita. Orang percaya mengenai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, tetapi Rasul Petrus memberikan jawaban atas ejekan itu. Yang pertama begini, saudaraku, Tuhan sabar terhadap kita. Memang Tuhan Yesus belum datang kedua kalinya ke dunia saat ini, tapi ingat, Tuhan bisa saja memanggil kita. Jadi bukan Tuhan yang datang ke dunia ini, tetapi kita yang datang kepada Tuhan. Itu bisa, yaitu kiamat pribadi kita, yaitu kematian jasmani kita. Itulah waktu di mana akhirnya kita meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Dan kita harus memberi pertanggungjawaban di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kita bersyukur ya saudaraku untuk kesabaran Tuhan atas diri kita. Jadi Tuhan belum datang bukan karena Tuhan lupa janjinya, atau karena Tuhan mengingkari janjinya, tetapi karena Tuhan itu sabar dan masih memberi kesempatan. Saudaraku, justru seharusnya kita bersyukur atas kesempatan yang Dia beri kepada kita. Karena kalau kita lihat masih banyak cacat karakter diri kita, masih banyak dosa, ketidaktaatan dan ketidaktepatan kita. Maka kita harus terus, saudaraku, bertobat dan berubah. Kita harus berjuang di situ. Poin yang kedua, tujuan kesempatan ini adalah agar kita diselamatkan. Tuhan memberi kesempatan bukan supaya kita bisa menikmati keinginan dunia, kemewahan dunia, kita bisa hidup bebas dalam dosa. Tidak, saudaraku. Bukan itu yang Dia inginkan. Dia memberi kesempatan. Dia begitu sabar bagi kita karena Dia mau kita diselamatkan. Dia mau kita dikembalikan ke rancangan Allah yang semula. Dan Dia mau kita terus diproses, dibentuk manusia batiniah kita, dibaharui hari lepas hari terus, saudaraku. Jadi ayo kita berjuang untuk hidup berkenan kepada Allah, mumpung masih ada kesempatan hidup. Karena kita juga tidak tahu sampai kapan Tuhan memberi kesempatan bagi kita secara pribadi. Hargai kesempatan ini ya saudaraku. Kita mau berjuang yang terbaik untuk mengisi hari-hari hidup kita, untuk semakin berkenan di pemandangan Allah. Doa saya pagi hari ini, Tuhan memberkati hidup kalian semua. Pegang tangan Tuhan selalu dan jadilah pemenang. God bless you.